bahkan dibilang goblok itu pun masih bisa dimikir tuh. Jadi ini kastanya itu di bawah goblok, udah nggak bisa mikir lagi. Oke, aku harap kembali lagi di podcast Sukal ini. Ya, untuk saat ini Indonesia sedang ada tren-tren baru ya. Jadi tren-tren buat masalah minta maaf keciduk. Nah, seperti yang terjadi akhir-akhir ini banyak banget kasus-kasus yang aneh ya. Nah, dia buat kasus sendiri, dia keciduk, minta maaf, tapi akhirnya kan tetap dijemput sama polisi gitu loh. Jadi pelajaran buat kita semua aja ya. Jadi siapapun kamu, dari kalangan manapun kamu, jangan anggap informasi di media sosial, informasi di dunia internet itu sepelan zaman dulu, zaman waktu kamu ngirim SMS apa itu 3 kali SMS dapat 100 kali bonus. Itu bukan kayak gitu. Zaman sekarang itu informasi itu nyebari sangat cepat. Intinya kayak kamu makan itu belum, nasi itu belum sampai di mulut kamu tapi perut kamu udah kenyang gitu. Dilihat dari kasus-kasus kemarin itu ya udah bisa dibuat pelajaran bagi kita semua. Contohnya kemarin tuh ada YouTuber dari prankster yang ngasih sembako yang udah tak buatin podcastku yang di video kemarin, nanti bisa kamu cek di link deskripsi. Nah, akhirnya kan gimana? Akhirnya kan dia jadi buronan polisi. Terus malah ini ada bahwa orang tuanya itu malah menyembunyikan dia. Jadi keberadaan anaknya itu orang tuanya udah tahu, cuma disembunyikan sama orang tuanya. Akhirnya ya ketangkep juga dia ini orang. Ini seluruh Indonesia mengaminkan ya. Jadi ya sebelum melakukan suatu tindakan itu kan maksudnya kamu tuh dalam proses apa ya, dalam bidang-bidang yang mengandalkan rekaman, kamera, editing itu kan pasti ada proses-prosesnya yang dilalui gitu loh. Jadi sebelum videomu itu beredar, sebelum karyamu yang disebut sama karya, jadi sebelum karyamu itu keluar pasti kan ada editing dulu, dipikir dulu pakai otak kanan kiri dipakai, tengah dipakai, bukan otak yang masih cicilan itu dijalankan itu. Sebelum itu keluar, sebelum video itu keluar ke publik, dipikir dulu itu pantas nggak dikonsumsi sama publik, pantas nggak itu buat kamu. Akhir-akhirnya kan juga nyesel juga kan, bukan kamu yang nyesel tapi orang tua kamu juga nyesel, orang tua apa itu tetangga-tetangga di sekitar kamu juga nyesel, terus teman-teman kamu juga ikut nyesel punya teman model-model kayak kamu. Jadi buat semuanya aja, kalau yang memang punya hobi di entertainment dadakan ya kayak aku, YouTube, media sosial, Instagram yang bisa dilihat sama orang banyak, itu tolong diperhatikan dulu layak atau enggaknya konteks buat masyarakat, buat dicerna, buat orang-orang itu pantas atau enggak gitu loh. Atau malah buat petaka buat kamu kayak gini, akhirnya keciduk, minta maaf, nangis, dan dapat seragam baru gitu. Jadi tolong banget loh buat semuanya yang masih 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 newbie dalam hal-hal ya kayak gini. Jadi jangan asal jeplak, jangan asal ngerekam, selesai upload, entah itu isinya itu tentang sara, tentang bawa-bawa agama, tentang nyindir tetangganya atau apalah. Tolong dipikir dulu, tolong diperhatikan dulu, itu layak enggak buat di share gitu. Ya, yang kemarin kan kasusnya Mas Perdian Peklak, Mas Perdian Petak ini ya. Ya jadi buat pelajaran buat kita semua, kalau mau ngeprank, kalau mau bercanda itu ada batas wajarnya, ada protokolnya, ada sistematisnya itu gimana itu loh. Jadi sebelum kamu buat konten-konten kayak gini, belajar dulu lah,
belajar dulu di S1, S2, S3 tentang pengeprangan, tentang konten-konten bercandaan itu loh. Ya, semoga udah nggak ada lagi orang-orang yang punya otak cicilan yang melakukan hal-hal ya yang meresahkan ataupun jadi beban pikirannya sama bapak-bapak polisi itu loh. Ya, terus ini juga ada mbak-mbak ya yang kemarin yang lagi viral, baru juga ini baru banget. Viral penangkapan wanita yang video penangkapan wanita yang plesetkan lagu Aisyah istri Rasulullah. Itu viral juga di medsos, viral juga di Instagram, Facebook, YouTube. Dan akhirnya apa? Akhirnya juga ketangkap. Eman gitu loh, maksudnya mbak itu belum pantas disebut mbak juga, itu mbak pantasnya masih disebut adik, masih belasan tahun loh itu loh. Jadi iya, bunda bunda tolong itu loh, anak-anaknya diawasi gitu. anak-anak anak-anak bunda-bunda itu kalau di handphone itu masih terinstal aplikasi TikTok, tolong diawasi konten apa aja yang mereka share di aplikasi mereka. Jangan biarkan begitu saja. Tanggung jawab masih ada di tangan orang tua. Kalau mereka buat masalah kayak gitu, yang malu juga orang tua, yang susah juga orang tua. Jadi iya, untuk semuanya aja, nek kamu itu memang hobinya di dunia-dunia yang nge-share informasi, nge-share sesuatu yang bakalan viral, tolong dipikir dulu. Bercanda boleh, tapi jangan bawa-bawa jangan bawa-bawa sara, jangan bawa-bawa agama, jangan bercanda yang menyakiti hati orang lain. Konyol 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 juga. Handphonenya itu smartphone, tapi orang-orangnya kagak smart sama sekali. Bahkan dibilang goblok itu pun masih bisa dimikir tuh. Jadi ini kastanya itu di bawah goblok, udah nggak bisa mikir lagi. Jadi tolong untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda, emak-emak semuanya diawasi baik-baik tuh anak. Mereka pegang HP, tolong diawasi aplikasi apa aja yang ada di handphone mereka. Orang tua itu juga harus smart, orang tua itu juga harus pinter ngawasi anak-anaknya. Mereka bisa aja loh ke jerumus lewat aplikasi. Jadi pihak aplikasi itu nggak akan bertanggung jawab tentang apa yang diperbuat anakmu, soalnya aplikasi itu kan dibuat cuma untuk hiburan. Dan ya yang salah tetap tetap semuanya kembali ke usernya, tetap semua kembali kepada penggunanya. Jadi yang gunain itu juga harus smart, kayak handphonenya itu smart, tapi kok penggunanya kayak gini loh. Teknologi yang pinter itu harus diimbangi dengan penggunanya yang cerdas juga. Teknologinya itu kurang cerdas, tapi kalau penggunanya itu udah smart, udah cerdas, iya bakalan dapat untung. Cuma kalau kayak gini, kalau kebalik kayak gini, ampuh, bubar Indonesia, merintih. Terus ini juga mbak-mbak niatnya bercanda, katanya cuma iseng bercanda, akhirnya malah jadi kontroversi juga. Jadi mbak-mbak pakai jilbab, iya kayak mau sholat itu loh, tapi dia itu masuknya ke video TikTok itu loh, ke video TikTok yang ya lihatlah kayak gini, viral video TikTok sholat sambil joget-joget ngikutin lagu menuai kontroversi gitu. Jadi akhirnya apa, akhirnya ya minta maaf, tapi kan tetap keciduk aja. Jadi buat kamu ya, untuk user TikTok lah, aku itu nggak benci sama aplikasinya, tapi aku gedek sama usernya, sama para penggunanya gitu. Bercanda itu boleh, menggunakan aplikasi itu buat
kepentingan ya bisnis, bercandaan dan lain sebagainya itu boleh. Tapi ya mbok ya otak itu telah selalu dibawa, otak itu selalu dipakai buat mikir. Otak-otak cicilan itu segera dilunasi. Ya buat kamu yang sukanya memang untuk TikTokan itu, sebelum di share itu tolong diedit dulu, tolong diperhatikan dulu apa itu nilai-nilai di dalam postinganmu, jangan asal jeplak gitu. Jadi memang aku itu nggak benci sama TikToknya itu nggak, soalnya di situ juga banyak postingan yang berbau positif, bisa menghibur, bisa jadi candaan itu. Tapi jangan cuma modal TT caps lock kamu upload, kamu buat video dengan modal itu cuma melet-melet, nungging-nungging gitu, terus kamu itu followernya banyak. Jangan ngerasa kamu itu jadi artis, jangan ngerasa kamu itu jadi public figure itu nggak nyampe ya. Jadi cuma di public figure orang-orang yang di luar sana yang mungkin ya bermodalkan wajah pas-pasan, tapi mereka itu kreatifnya tanpa batas, itu lebih berharga daripada kamu yang modalnya TT caps lock, modal melet-melet, terus joget-joget nggak genah gitu. Itu malah nggak ada harganya, walaupun viewermu itu banyak, walaupun followermu itu banyak. Mereka itu nggak melihat kamu dari karyamu. Iya, karya apa? Kamu itu nggak punya karya itu loh. Mereka itu cuma lihat fisikmu. Ya mereka itu cuma menikmati kondisi badanmu. Nanti udah ada kecacatan ya udah, mereka keluar. Jadi kamu itu memang nggak punya karya itu loh. Jadi ya mengingatkan bagi kamu semuanya aja, kalau memang masih punya sih pengen mainan kayak gini, dikelola dengan bagus. Terus ya yang lagi banyak dibully itu ya, ada kan remaja yang baru ngehits, baru naik daun. Tapi naik daunnya ya juga cuma di sektor-sektor itu gitu loh. Naik daunnya itu nggak punya karya loh. Ya memang kalau memang dia itu dari kalangan menengah ke bawah terus jadi viral, jadi ngangkat perekonomian dia, itu hal positifnya. Tapi hal positif itu lama kelamaan juga tolong diimbangi dengan hal positif juga. Jadi kamu, contohnya gini, kamu orang biasa terus main TikTok, tiba-tiba terkenal itu. Terkenalnya mungkin gara-gara ya joget standar lah, joget 5 jari, joget tanpa jari, joget jari-jarian itu. Kamu terkenal ya, iya, ayolah jadikanlah terkenalmu itu, jadikan hal yang menguntungkan bagi kamu, jadikan hal yang lebih lebih bermanfaat lagi buat kamu, buat keluarga kamu, buat tetangga kamu, buat orang di sekitar kamu. Jadi kamu tuh terkenal, wah aku udah terkenal nih, followerku banyak, nah aku cuma joget goyang-goyang kayak gini terus bermodalkan TT yang di caps lock, wah aku lama kelamaan bakalan terlupakan. Aku harus muter otakku biar kebumbingan ini menjadi ladang bisnis baru buat aku gitu loh. Jadi otaknya itu jalan. Nah di situ diselip-selipin, mungkin kamu bisa buat brand ambasadormu sendiri, kamu bisa buat baju yang ada apa itu, ada foto-foto kamu dengan konten yang lebih positif lagi. Jaga nih, nek kamu itu udah nggak laku dengan wajahmu, kamu masih punya produk buat dijual, kamu masih punya follower yang setia ngikutin kamu karena kamu itu punya seni, karena kamu itu punya sesuatu yang bisa diunggulkan. Mengajak bagi kamu semuanya, janganlah buat apa ya, buat bercandaan itu kelewat batas di aplikasi manapun. Jadi informasi zaman sekarang itu jangan samakan dengan zaman-zaman yang dulu, zaman-zaman SMS, jangan telepon itu. Kalau dulu 3 sampai 5 hari informasinya baru nyebar. Nah, kali ini kamu buat viral 1 detik aja,
itu setengah detik itu udah nyampe di Nigeria sana loh. Jadi ya ngajak bagi kamu semuanya aja, kamu itu punya smartphone, kamu itu punya handphone pintar, jadi tolong usernya juga harus smart. Mengajak kurang bagus apa lagi lo coba, mengajak kamu ngimbangin handphonemu, handphonenya smart, usernya juga harus smart juga. Dipikir dulu sebelum di share, jangan sampai ada lagi orang-orang yang akhirnya mewek gara-gara keciduk. Jangan sampai ada orang-orang yang ya awal dia mulai itu banyak viewernya, banyak followernya, dia itu jadi apa, jadi bintang di suatu aplikasi, tapi akhirnya nanti kalau dia udah dewasa jadi piala bergilir gitu. Jangan. Jadi tolong buat bapak-bapak, bunda-bunda, emak-emak itu, anak-anaknya diawasi, atau mungkin punya saudara yang hiperaktif di aplikasi, tolong juga diingeti, jangan berlebihan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kamu makan nasi berlebihan 1 magicom itu juga nanti masuk rumah sakit ya. Jadi tolong buat semuanya berpikir lebih positif lagi dalam menggunakan aplikasi apapun lah, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, file manager itu juga harus hati-hati, harus dipikir secara maksimal. Jangan asal nge-share, nanti akhirnya kamu sendiri yang rugi. Yaudah, itu aja mungkin videoku kali ini, podcastku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu masih suka sama Bacotan Online ini. Jangan lupa untuk like, comment, dislike kalau kamu gak suka. Tetap berpikir secara positif. Oke, aku harap, thank you.